Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang makanan dan minuman yang halal dan thayyib. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang makanan halal dan thayyib. Nah, hari ini kita akan belajar kembali seperti apa makanan yang halal dan thayyib tersebut. Dalam agama Islam, kita dianjurkan selain mengkonsumsi makanan yang halal, tetapi juga harus dengan keadaan yang thayyib. Artinya, makanan tersebut halal, yaitu halal secara syariat, diperbolehkan untuk dimakan. Apa saja syaratnya supaya makanan tersebut halal? Yang pertama yaitu halal secara zatnya atau barangnya halal. Tidak ada larangan untuk memakannya. Misalkan daging ayam atau kita memakan buah-buahan, sayur-sayuran. Jadi zatnya sudah dihalalkan oleh syariat. Yang tidak boleh itu secara zatnya, misalkan kita memakan daging babi. Nah, itu tidak diperbolehkan karena secara syariat daging babi itu haram untuk dimakan. Atau memakan hewan-hewan yang oleh agama Islam kita dilarang untuk memakannya. Seperti misalkan hewan yang bertaring. Contohnya adalah serigala, harimau, dan lain sebagainya. Atau hewan-hewan atau burung yang memiliki kuku yang tajam. Misalkan burung elang atau kelelawar, itu juga diharamkan kita memakannya karena hewan-hewan tersebut memiliki taring atau kuku tajam yang kita dilarang untuk memakannya. Jika memakannya maka kita dihukumi haram karena secara zatnya hewan-hewan tersebut dilarang untuk dimakan. Yang kedua yaitu halal cara memperolehnya. Barang tersebut atau makanan tersebut jika diperoleh dengan cara yang tidak diperbolehkan maka juga haram untuk dimakan. Jadi makanan yang halal akan boleh dimakan jika didapatkan dengan cara yang halal. Jika makanan tersebut adalah hasil korupsi, hasil mencuri, maka makanan tersebut haram dimakan karena cara memperolehnya. Yang terakhir yaitu halal cara menyajikannya. Makanan dan minuman yang diolah tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam maka tidak diperbolehkan untuk dimakan. Contohnya, misalkan ada hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, misalkan untuk berhala dan lain sebagainya. Jadi kalau menyembelih hewan harus sesuai syariat, tidak boleh dengan cara yang lain. Hewan yang terbunuh karena dicekik, dipukul, atau jatuh atau dimakan diterkam binatang buas, maka hewan tersebut dilarang untuk dimakan karena haram untuk dimakan. Cara penyajiannya juga harus halal, yaitu misalkan digoreng dengan zat-zat yang halal. Tidak boleh misalkan menggoreng ikan dengan minyak babi, maka menjadi haram untuk dimakan karena zat babinya juga haram. Kemudian makanan yang thayyib yaitu makanan yang baik. Ketentuannya yaitu mengandung zat yang tidak membahayakan untuk tubuh. Kemudian memiliki gizi yang baik, memiliki gizi yang banyak. Kemudian tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya untuk tubuh. Jadi itulah ketentuan makanan dan minuman yang diperbolehkan dimakan, yaitu selain halal juga harus thayyib. Jika makanan tersebut halal tapi tidak thayyib, maka kita tidak dianjurkan untuk memakannya. Atau makanan yang thayyib, makanan yang tidak mengandung zat berbahaya tetapi secara syariat tidak halal, maka itu juga tidak boleh kita untuk mengkonsumsinya. Jadi sekali lagi Ustadz ulangi, ketika kita akan memakan atau meminum sesuatu, maka ada dua syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, makanan atau minuman tersebut harus halal. Yang kedua, makanan tersebut harus
thayyib atau baik untuk kesehatan kita, baik untuk tubuh kita. Itulah ketentuan untuk makanan dan minuman yang halal.